Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dr. Nurlili SE SH MKN, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Dagang dan Kontrak Komersial Internasional, Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Yang saya kasihi para penonton serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kelompok hukum dagang dan kontrak komersial internasional. Ada 2 pemaparan materi yang akan kami sampaikan di sini. Yang pertama yaitu terkait kontrak jual beli besi, dan yang kedua terkait latar belakang permasalahan yang akan diangkat. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Aisyah, NPM 2352024, sebagai moderator dan sekaligus editor. Kemudian rekan sekelompok saya yang terdiri dari Ibu Kartika Eka Putri dengan NPM 2352035 yang akan menjelaskan tentang isi dari kontrak jual beli besi PT Bumi Karya Mandiri dengan Evermax Trading Pte Ltd. Dan Ibu Sulastri dengan NPM 2352040 yang akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang akan diangkat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pemaparan pertama akan dijelaskan oleh Ibu Kartika. Kepada Ibu Kartika, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Siti Aisyah atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait teks perjanjian internasional yang telah disusun oleh kelompok kami, kelompok 7. Sebagaimana kita ketahui, dalam menyusun sebuah perjanjian internasional, maka ada unsur-unsur yang harus kita penuhi dalam perjanjian tersebut, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apa saja unsur itu? Seperti para pihak yang membuat perjanjian, kemudian adanya prestasi yang mengatur apa yang menjadi hak kreditur dan apa yang menjadi kewajiban debitur. Kemudian adanya kesepakatan antara para pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian, serta adanya akibat hukum dari perjanjian tersebut sebagai konsekuensi dari perjanjian yang telah dibuat. Nah, terkait hal ini, kelompok kami telah menyusun suatu naskah perjanjian internasional di mana sudah kami tetapkan yang menjadi objek dalam perjanjian yang telah kami susun ini adalah perjanjian jual beli besi. Siapa para pihaknya? Yaitu PT Bumi Karya Mandiri Indonesia dengan Evermax Trading Private Limited Singapura. Nah, perjanjian yang telah kami susun ini kami susun dalam 25 pasal, di mana dari 25 pasal yang telah disusun ini mengatur klausula-klausula utama yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Apa saja itu? Seperti para pihak yang membuat perjanjian, di mana perjanjian itu dibuat, tanggal dan waktu perjanjian, kemudian apa yang menjadi objek dari perjanjian tersebut, kemudian mengatur hak dan kewajiban para pihak, kemudian mengatur terkait cara pembayaran karena ini adalah perjanjian internasional, jadi perlu diatur terkait cara pembayaran, pengiriman dan penerimaan barang. Kemudian ada klausula force majeure, serta yang paling penting ada klausula penyelesaian sengketa jika di kemudian hari terjadi permasalahan hukum atau sengketa di antara kedua belah pihak. Nah, perjanjian jual beli besi yang kami susun ini tentunya merupakan suatu kaidah hukum tertulis. Kenapa tertulis? Karena perjanjian ini dibuat secara legal di hadapan notaris yang ada di Kota Batam. Baik, untuk selanjutnya akan saya paparkan teks perjanjian jual beli yang telah disusun oleh kelompok kami, kelompok 7. Perjanjian jual beli besi antara PT Bumi Karya Mandiri Indonesia dengan Evermax Trading Private Limited Singapura. Perjanjian ini dibuat berdasarkan Akta Jual Beli nomor 001 AJB /2024. Nah, perjanjian ini dibuat pada hari Senin tanggal 18 bulan November tahun 2024
pukul 11 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Raden Patah nomor 20 Kota Batam di hadapan Notaris Kartika Eka Putri, SHMKN, notaris di Kota Batam, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. Nah, pihaknya yang pertama ada Nona Sulastri Sarjana Ekonomi, lahir di Batam, berkewarganegaraan Indonesia dengan nomor kartu tanda penduduk 12345678890. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bumi Karya Mandiri dalam jabatannya sebagai direktur, selanjutnya disebut sebagai penjual atau pihak pertama. Yang kedua ada Nona Siti Aisyah, Master of Economic, lahir di Singapura, berkewarganegaraan Singapura dengan nomor paspor XA67889. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Evermax Trading Private Limited dalam jabatannya sebagai direktur, selanjutnya disebut sebagai pembeli atau pihak kedua. Kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian jual beli dengan syarat dan ketentuan yang diatur sebagai berikut. Nah, pasal pertama mengatur tentang definisi-definisi, yaitu 1. Barang adalah objek perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli sebagaimana nanti tersebut dalam pasal 7 perjanjian ini. Yang kedua, lawyer adalah penasihat hukum yang dipercaya oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian ini. Harga adalah nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk setiap transaksi jual beli produk besi sebagaimana diatur dalam pasal 9. Pembayaran adalah proses transfer dana dari pembeli kepada penjual sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang diatur dalam perjanjian ini. Asuransi adalah jenis asuransi yang memberikan ganti rugi kepada penjual terhadap kemungkinan risiko kerugian akibat tidak menerima pelunasan pembayaran dari pembeli atau bank pembuka LC yang disebabkan oleh risiko komersil dan atau risiko politik. Kemudian pengiriman adalah seluruh proses penyerahan produk dari penjual kepada pembeli, termasuk pengemasan, pengangkutan, dan serah terima sesuai dengan Incoterms yang telah disepakati. Force majeure adalah keadaan atau peristiwa di luar kemampuan atau kehendak para pihak yang menyebabkan terhambatnya atau tidak dapat dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban dalam perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 20. Hari kerja adalah hari selain hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional di Indonesia dan atau Singapura yang berlaku bagi masing-masing pihak. Pasal kedua, tempat tanggal perjanjian. Perjanjian ini dibuat pada tanggal 18 November 2024 pada pukul 11 WIB di kantor Notaris Kartika Eka Putri SHMKN beralamat di Jalan Raden Patah nomor 20 yang dihadiri oleh pihak pertama, pihak kedua, lawyer pihak pertama, dan lawyer pihak kedua. Pasal 3, para pihak, yaitu pihak pertama, yaitu Nona Sulastri Sarjana Ekonomi, jabatan Direktur PT Bumi Karya Mandiri. Ada pihak kedua, yaitu Nona Siti Aisyah, Master of Economic, jabatannya sebagai Direktur Evermax Trading Private Limited. Yang ketiga ada lawyer pihak pertama, yaitu Yogi Miftahul Fahmi, Sarjana Hukum, berdomisili di Kota Batam. Dan yang keempat ada lawyer pihak kedua, yaitu Nada Felicia Rahman, Bachelor of Law, berdomisili di Singapura. Kemudian ada pasal 4, jangka waktu perjanjian, di mana perjanjian ini dimulai pada tanggal 19 November 2024 sampai dengan 19 Februari 2025. Pasal 5, hak para pihak. Pihak pertama berhak untuk menerima uang pembayaran dari pihak kedua, berhak untuk mengontrol barang penjualan yang akan dikirimkan, berhak untuk mengatur keluarnya barang penjualan dari gudang produksi barang, berhak untuk memberikan pelayanan terhadap kualitas barang yang akan dikirim, serta berhak untuk menentukan jalur pengiriman barang yang akan dikirim melalui udara atau laut. Nah, pihak kedua berhak untuk menerima barang yang dikirim sesuai dengan perjanjian, kemudian berhak untuk mengembalikan barang apabila tidak sesuai dengan kualitas yang telah dijanjikan, serta berhak untuk memilih cara pembayaran atas barang yang dibeli. Kemudian ada pasal 6, kewajiban para pihak. Pihak pertama bertanggung jawab untuk mengirimkan barang sesuai dengan perjanjian, kemudian bertanggung jawab atas kualitas barang yang akan dikirim, serta melakukan koordinasi dengan pihak pengiriman atas barang yang akan dikirim. Nah, sementara pihak kedua bertanggung jawab untuk mengeluarkan dana sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama dalam perjanjian, kemudian bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada pihak pertama atas barang yang telah diterima.
Nah, pasal 7 objek perjanjian. Pihak pertama setuju untuk menjual dan menyerahkan kepada pihak kedua yang setuju untuk membeli dan menerima penyerahan dari pihak pertama berupa plat besi dengan ukuran 8 mm kali 8 inci kali 30 inci dalam kondisi baru kualitas ABSA dengan berat total 1.400 ton. Kemudian pasal 8 jaminan. Pihak pertama menjamin bahwa barang sebagaimana tadi disebut dalam pasal 7 adalah milik sah pihak pertama, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya tidak atau belum pernah dijual atau dipindahkan haknya atau dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga. Kemudian pasal 9 harga barang. Harga barang disepakati 560 USD per ton, sehingga harga keseluruhan barang adalah 784.000 USD, 784.000 dolar Amerika Serikat. Kemudian pasal 10 cara pembayaran. Untuk pembayaran barang, kedua belah pihak sepakat menerapkan cara pembayaran dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, uang muka atau down payment sebesar 30%, yaitu 235.200 USD dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama setelah penandatanganan surat perjanjian ini melalui transfer ke rekening bank pihak pertama. Kemudian yang kedua, uang pelunasan pembayaran sebesar 70% dari keseluruhan harga barang, yaitu 548.800 USD dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama setelah keseluruhan barang selesai dimuat di kapal yang ditunjuk pihak kedua dengan letter of credit LC at site dengan ketentuan. Yang pertama, LC dibuka oleh pihak kedua melalui bank koresponden yang dapat diterima oleh pihak pertama. Yang kedua, LC bersifat irrevocable, transferable, dan berlaku selama minimal 30 hari sejak tanggal pembukaan. Yang ketiga, pembayaran melalui LC dilakukan setelah dokumen pengiriman lengkap berupa bill of lading, invoice, packing list, dan sertifikat mutu diserahkan oleh pihak pertama kepada bank penerima. Nah, untuk keperluan pembayaran, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 tadi, pihak pertama menunjuk rekening resmi atas nama PT Bumi Karya Mandiri, Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090012345678 dengan SWIFT code BMRII DJA, cabang Lubuk Baja yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Ketentuan terakhir, bahwa setiap perubahan terhadap informasi rekening ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak pertama kepada pihak kedua selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal pembayaran. Kemudian pasal 11, pengiriman barang. Barang akan dikirim oleh pihak pertama dalam waktu paling lambat 30 hari kalender sejak pembayaran uang muka diterima di rekening pihak pertama. Yang kedua, barang tersebut akan dikirimkan pihak pertama kepada pihak kedua melalui jalur laut kapal loose cargo yang ditunjuk pihak kedua melalui pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam, Indonesia. Yang ketiga, pihak kedua wajib menunjuk kapal yang akan mengangkut barang dan memberitahukan kepada pihak pertama minimal 7 hari kalender sebelum jadwal kapal sandar di Pelabuhan Batu Ampar, Batam. Nah, biaya pergundangan atau penyimpanan di Pelabuhan Batu Ampar, Batam ditanggung oleh pihak pertama. Kemudian, penyerahan barang dilakukan dengan ketentuan FOB, Free on Board, di Pelabuhan Batu Ampar yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba nomor 2, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Yang berarti, tanggung jawab atas barang beralih kepada pihak kedua setelah barang melewati palka kapal. Kemudian ketentuan ke-6, biaya pengangkutan barang dari gudang pihak pertama hingga ke atas kapal ditanggung oleh pihak pertama. Nah, ke-7, biaya pengangkutan laut dari Pelabuhan Batam ke Pelabuhan Jurong di Singapura yang beralamat di 37 Jurong Port Road Warehouse W5 Singapura, serta asuransi pengangkutan barang menjadi tanggung jawab dan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kedua sejak barang melewati palka kapal yang ditunjuk di Pelabuhan Batu Ampar sebagaimana disebutkan tadi.
Seluruh dokumen ekspor dan pengeluaran barang dari wilayah Batam termasuk, tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan ekspor barang, dokumen bea keluar, izin ekspor kawasan perdagangan bebas, dan dokumen pelabuhan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Sementara seluruh dokumen impor dan pengeluaran barang dari Pelabuhan Jurong Port Singapura, termasuk tapi tidak terbatas pada izin impor, bea masuk, cukai, serta pengambilan barang di pelabuhan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua. Nah, pihak kedua menunjuk minimal 1 orang atau maksimal 3 orang dengan surat penunjukan resmi dari pihak kedua untuk melakukan pengecekan terhadap barang di gudang pihak pertama yang terletak di Komplek Industri Kintamani yang beralamat di Gudang Nomor 6 Jalan Melati, Kelurahan Anggrek, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Indonesia. Biaya transportasi dan akomodasi yang timbul dari perwakilan pihak kedua ini adalah tanggung jawab pihak kedua. Pasal 12 sanksi-sanksi. Apabila pihak pertama terlambat atau lalai melakukan pengiriman atau tidak dapat menyerahkan barang tersebut sebagaimana disebut dalam pasal 11 ayat 1, maka pihak pertama dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,5% per hari keterlambatan, yaitu sebesar 1.176 USD dengan maksimum denda sebesar 5%, yaitu sebesar 11.760 USD dari pembayaran yang telah diterima pihak pertama. Nah, apabila dalam waktu 60 hari kalender setelah pembayaran uang muka diterima oleh pihak pertama dan pihak pertama lalai untuk memenuhi penyerahan barang kepada pihak kedua, maka pihak kedua dapat membatalkan perjanjian jual beli ini secara sepihak dan pihak pertama wajib untuk mengembalikan uang muka yang diterima beserta denda yang disebutkan pada ayat 1 tadi kepada pihak kedua. Nah, apabila pihak kedua terlambat atau lalai yang menyebabkan keterlambatan penyerahan barang, maka pihak kedua dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,5%, yaitu sebesar 2.744 USD per hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5%, yaitu 27.440 USD dari sisa pelunasan yang belum dibayarkan oleh pihak kedua. Apabila dalam waktu 60 hari kalender setelah pembayaran uang muka diterima oleh pihak pertama dan pihak kedua lalai untuk memenuhi syarat untuk penyerahan barang kepada pihak kedua, maka pihak pertama dapat membatalkan perjanjian jual beli ini secara sepihak dan uang muka yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama dinyatakan hangus, serta pihak kedua wajib membayar denda sesuai ayat 3 pada pasal ini kepada pihak pertama. Kemudian pasal 13, pajak bea dan cukai. Pajak bea dan cukai adalah pajak yang diberikan kepada pihak bea dan cukai negara Indonesia dan Singapura. Ketentuan besarnya biaya pajak bea dan cukai akan mengikuti kaidah perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Pihak yang membayar pajak bea dan cukai adalah pihak kedua. Kemudian pasal 14, asuransi. Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat menggunakan jasa asuransi PT Asuransi AC Indonesia yang beralamat di Gedung Menara Kadin, lantai 21-22, Jalan Rasuna Said, Blok X5, Kapling 23, Jakarta, Indonesia, untuk memberikan pelindungan kepada penjual terhadap kemungkinan kerugian akibat tidak diterimanya pelunasan pembayaran dari pembeli berdasarkan nomor polis 1050 10688 550001. Nah, ketentuan asuransi ini telah disepakati oleh para pihak melalui kontrak baku tersendiri di luar perjanjian ini. Kemudian pasal 15, pengaduan kualitas barang. Pihak kedua dapat mengadukan kepada pihak pertama atas barang yang tidak sesuai dengan kualitas atau kuantitas yang telah disepakati melalui korespondensi dan pemberitahuan yang disediakan oleh pihak pertama sebagaimana tersebut dalam pasal 22 perjanjian ini. Kemudian pasal 16, pengembalian barang. Pihak kedua dapat mengembalikan barang kepada pihak pertama apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, baik secara kualitas maupun kuantitas, sebagaimana tadi tersebut dalam pasal 7. Barang tersebut dapat dikembalikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama melalui pihak pengiriman dengan ketentuan yang sudah disepakati. Pasal 17, pelaporan dan pengawasan. Pihak kedua wajib memeriksa barang yang telah diterima dan memberikan laporan kepada pihak pertama. Pasal 18, ganti rugi.
Apabila terjadi keluhan atau pengembalian barang dari pihak kedua, maka pihak pertama akan memberikan ganti rugi dengan persentase 25%, yaitu sebesar 196.000 USD dari harga yang dibayarkan pihak kedua terhadap barang yang dibeli. Jika barang yang dibeli pihak kedua dikembalikan kurang dari 2 minggu, maka pihak pertama akan memberikan ganti rugi dengan persentase 50%, yaitu sebesar 392.000 USD dari harga yang dibayarkan pihak kedua terhadap barang yang dibeli. Ganti rugi pihak kedua bisa juga diberikan dengan penukaran barang baru dengan jenis yang sama. Pasal 19, kerahasiaan. Kedua belah pihak sepakat untuk merahasiakan isi perjanjian ini atau hal yang berhubungan dengannya, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak manapun, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku. Pasal 20 Force Majeure. Ketentuan 1, masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai force majeure. Kedua, peristiwa yang dapat digolongkan force majeure adalah adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tsunami, hujan terus-menerus, wabah penyakit, atau yang lainnya yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini. 3. Apabila terjadi force majeure, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah terjadinya force majeure. Keempat, keadaan force majeure sebagaimana tadi dimaksud angka 2 tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan force majeure berakhir, maka perjanjian jual beli ini masih bisa tetap dilangsungkan oleh kedua belah pihak. Pasal 21, penyelesaian sengketa. Apabila terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat, 1. Menyelesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah pada tahap pertama. Yang kedua, apabila tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, sebagaimana tadi tersebut pada ayat 1, maka perselisihan akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Dan kedua belah pihak sepakat penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang beralamat di Wahana Geraha Lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Perapatan nomor 2, Jakarta, Indonesia. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak. Pasal 22, korespondensi dan pemberitahuan. Segala bentuk pemberitahuan, korespondensi, atau komunikasi resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung melalui kurir, surat tercatat, faksimili, atau email ke alamat masing-masing pihak sebagai berikut. Yang pertama, yaitu PT Bumi Karya Mandiri dengan alamat kantor Ruko Cahaya Blok O nomor 11, Kelurahan Taman Baloy, Kecamatan Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia 29432 dengan nomor telepon 0778456789, email bumikarya-mandiri@karya-group.com, UP Sulastri Direktur. Sementara untuk pihak kedua atas nama Evermax Trading Private Limited yang beralamat di International Business Park 0218 Nordic European Center Singapore 609927 dengan nomor telepon +65 6592 85966, email inquire@evermax.com, UP Siti Aisyah Direktur, website www.evermax.com. Setiap perubahan alamat atau kontak wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya paling lambat 7 hari kalender sejak terjadinya perubahan tersebut. Pemberitahuan atau komunikasi yang disampaikan melalui email akan dianggap telah diterima pada saat email tersebut dikirim dan tidak dikembalikan, kecuali dibuktikan sebaliknya. Pasal 23, pembatalan perjanjian. Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon, pihak pertama atau pihak kedua, dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. Permohonan pembatalan perjanjian harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian. Pasal 24, ketentuan lain. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian jual beli ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
Surat perjanjian jual beli ini ditandatangani dan dibuat rangkap dua yang berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh pihak pertama dan pihak kedua. Kemudian perjanjian ini disusun dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara kedua versi bahasa tersebut, para pihak sepakat bahwa versi bahasa Inggris akan menjadi satu-satunya rujukan yang berlaku dan mengikat. Pasal 25 penutup, demikian perjanjian jual beli ini disetujui dan ditandatangani di Kota Batam dengan dihadiri dan ditandatangani oleh saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap dua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak. Untuk saksi pertama, Nyonya Mita Fati, bertempat tinggal di Batam, warga negara Indonesia dengan nomor induk kependudukan 2171-994-7088-29005. Kemudian saksi kedua, Tuan Wicaksono, bertempat tinggal di Kota Batam, warga negara Indonesia dengan nomor induk kependudukan 2171-1070-822-9028. Kedua-duanya merupakan pegawai pada kantor notaris dan dalam hal ini bertindak sebagai saksi. Pihak pertama, PT Bumi Karya Mandiri, ditandatangani oleh Nona Sulastri sebagai direktur. Kemudian pihak kedua, Evermax Trading Private Limited, ditandatangani oleh Siti Aisyah sebagai direktur. Dan disaksikan oleh saksi 1, kemudian saksi 2 di hadapan Notaris Kartika Eka Putri SH MKN. Perjanjian ini dibuat di Kota Batam pada tanggal 18 November 2024. Demikian pemaparan naskah perjanjian internasional dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator Ibu Siti Aisyah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Kartika atas pemaparan isi kontrak yang sudah dijelaskan. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Sulastri. Kepada Ibu Sulastri, kami persilakan. Terima kasih moderator. Saya Sulastri akan melanjutkan pemaparan mengenai perjanjian jual beli besi. Surat perjanjian jual beli besi ini terdiri dari dua pihak, yaitu pihak pertama atau penjual yang diwakili oleh Ibu Sulastri menjabat sebagai Direktur PT Bumi Karya Mandiri, dan pihak kedua atau pembeli yang diwakili oleh Ibu Siti Aisyah yang menjabat sebagai Direktur Evermax Trading Pte Ltd. Latar belakang perdagangan internasional besi antara Indonesia dan Singapura mencerminkan dinamika ekonomi global yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga, kestabilan pasokan, dan efisiensi logistik. Singapura yang sangat bergantung pada impor untuk kebutuhan industrinya, kini mulai mengandalkan Indonesia sebagai pemasok utama besi, menggantikan negara-negara seperti Australia dan China akibat volatilitas harga global. Meskipun Indonesia menawarkan keunggulan kompetitif dari sisi geografis dan biaya produksi, tantangan struktural seperti keterlambatan pengiriman dan hambatan dalam proses pemuatan barang masih menjadi kendala utama. Kegagalan memenuhi tenggat waktu pengiriman dapat mengakibatkan denda yang merugikan eksportir, sementara barang yang gagal dimuat ke kapal menimbulkan biaya penyimpanan tambahan bagi importir di Singapura. Masalah ini menyoroti pentingnya peningkatan manajemen risiko logistik untuk mendukung efisiensi dan keberlanjutan hubungan dagang kedua negara. Dampak terhadap kontrak jual beli besi. Pertama, denda keterlambatan muatan kapal atau late shipment penalty. Apabila eksportir gagal memuat barang dalam jangka waktu yang ditentukan atau umumnya antara 14 hingga 30 hari, maka pembeli memiliki dasar hukum untuk mengenakan denda keterlambatan atau bahkan membatalkan kontrak secara sepihak. Denda ini merupakan bentuk kompensasi atas biaya tambahan yang ditanggung pembeli seperti biaya sewa kapal tambahan atau demurrage, opportunity cost,
dan gangguan terhadap jadwal distribusi hilir bahwa waktu pengiriman yang tertunda dapat menurunkan daya saing eksportir dan meningkatkan risiko kontraktual default. Kedua, biaya penyimpanan akibat kegagalan muat barang atau storage charge atau warefare. Ketika proses muat barang tidak berhasil dilakukan tepat waktu, baik karena kendala teknis, administratif, atau overcapacity di pelabuhan, barang ekspor yang telah siap harus disimpan sementara di gudang pelabuhan. Dalam banyak kasus, biaya penyimpanan untuk periode lebih dari 7 hari dikenakan kepada pembeli atau konsaini, terutama jika kontraknya menggunakan ketentuan FOB atau Free On Board atau CFR atau Cost and Freight. Dampaknya terhadap kontrak cukup signifikan, karena biaya penyimpanan tidak selalu diperhitungkan dalam negosiasi harga awal, sehingga dapat memicu perselisihan interpretatif dalam pasal Risk and Cost Allocation dalam kontrak. Pilihan hukum dan yurisdiksi. Dalam konteks perdagangan internasional, penetapan pilihan hukum dan yurisdiksi merupakan elemen krusial yang menentukan penyelesaian sengketa lintas negara. Berdasarkan perjanjian jual beli besi antara PT Bumi Karya Mandiri atau Indonesia dan Evermax Trading Pte Ltd atau Singapura, pasal 21 menyebutkan bahwa perselisihan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI di Jakarta. Hal ini secara implisit menunjukkan bahwa hukum Indonesia dijadikan acuan utama atau governing law. Keputusan memilih BANI mencerminkan upaya pihak Indonesia dalam menjaga kendali hukum atas kontrak, terutama dalam konteks fluktuasi global harga dan risiko keterlambatan yang bisa saja menimbulkan tuntutan hukum dari mitra internasional. Dalam praktiknya, yurisdiksi domestik yang dipilih harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mengakomodasi prinsip-prinsip hukum dagang internasional sebagaimana tercermin dalam UNCITRAL, Model Law, dan konvensi internasional lainnya. Penyelesaian sengketa akibat force majeure dapat ditempuh dengan identifikasi dan verifikasi force majeure, penangguhan kewajiban kontraktual, negosiasi dan amandemen kontrak, penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase. Identifikasi dan verifikasi force majeure. Pihak yang mengalami force majeure, misalnya karena bencana alam, kerusuhan atau perang, wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya maksimal dalam waktu 14 hari kalender sejak kejadian. Tujuannya adalah untuk mendokumentasikan keadaan dan memverifikasi bahwa kejadian tersebut benar-benar memenuhi syarat sebagai force majeure. Penangguhan kewajiban kontraktual. Setelah force majeure diakui, kewajiban pihak yang terdampak dapat ditangguhkan sementara sampai kondisi memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan kontrak. Selama masa ini, pihak tersebut tidak dikenai kewajiban membayar denda, terutama jika keterlambatan atau kelalaian bukan disebabkan oleh kesalahan pihak tersebut, atau dalam hal ini pihak kedua. Negosiasi dan amandemen kontrak. Kedua belah pihak dapat melakukan negosiasi ulang untuk mengatur ulang jadwal pelaksanaan atau menyesuaikan kewajiban kontrak jika force majeure menyebabkan gangguan jangka panjang. Hal ini dituangkan dalam adendum kontrak atau amandemen yang disepakati bersama. Penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase. Jika timbul perselisihan mengenai validitas force majeure atau akibat hukumnya, penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi terlebih dahulu. Bila tidak tercapai kesepakatan, sengketa dapat diajukan ke lembaga arbitrase sesuai dengan klausul penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak. Dokumentasi dan evaluasi dampak. Kedua pihak sebaiknya menyimpan semua bukti tertulis, laporan kejadian, dan korespondensi terkait force majeure sebagai dokumentasi jika dibutuhkan dalam proses hukum atau arbitrase di kemudian hari. Upaya penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak. Perjanjian ini menegaskan bahwa musyawarah kekeluargaan adalah langkah awal penyelesaian sebelum beralih ke forum arbitrase. Ini sejalan dengan prinsip Alternative Dispute Resolution atau ADR yang lebih efisien dan fleksibel dibanding litigasi konvensional,
khususnya dalam hubungan dagang jangka panjang. Ketentuan ini menjadi sangat relevan dalam konteks hubungan dagang Indonesia-Singapura, di mana reputasi dan keberlanjutan kerjasama menjadi faktor penting. Penyelesaian musyawarah memungkinkan kedua pihak untuk menghindari kerugian reputasi akibat eskalasi konflik yang bisa mencuat ke ranah publik atau merusak relasi jangka panjang. Namun, jika upaya ini gagal, maka arbitrase BANI yang digunakan bersifat final dan mengikat, memberikan jaminan kepastian hukum dan efisiensi waktu dalam penyelesaian sengketa yang bersifat lintas yurisdiksi. Kesimpulan, kontrak jual beli besi ini merupakan bentuk konkret dari upaya penguatan hubungan dagang bilateral antara Indonesia dan Singapura. Dalam dinamika global yang ditandai oleh ketidakpastian harga dan pasokan logam seperti besi, Indonesia memiliki peluang besar sebagai mitra dagang strategis. Namun, seperti tergambar dalam latar belakang masalah, tantangan struktural seperti keterlambatan pengiriman dan biaya penyimpanan memerlukan pengaturan kontraktual yang cermat. Perjanjian ini berhasil mengantisipasi risiko tersebut melalui pengaturan force majeure yang jelas, mekanisme sanksi atas keterlambatan, penunjukan arbitrase sebagai penyelesaian final. Keseluruhan struktur perjanjian ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam kontrak internasional dan secara normatif mampu menjadi model bagi kontrak sejenis di masa depan, terutama dalam konteks ASEAN yang semakin terintegrasi secara ekonomi. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Ibu Siti Aisyah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sulastri atas pemaparan latar belakang permasalahan, serta upaya terbaik apa yang akan diambil dalam permasalahan tersebut. Sangat bermanfaat sebagai pembelajaran bagi kita semua. Di akhirnya pemaparan oleh Ibu Sulastri menandakan selesainya presentasi dari kelompok 7. Untuk para penonton, kami himbau terdapat disclaimer atau sebagai pengingat bahwa video yang kami ambil merupakan video pembelajaran semata, sehingga perjanjian kontrak yang telah dibuat menggunakan nama-nama para pihak yang tidak memiliki kaitan dengan perusahaan tertentu. Isi kontrak perjanjian yang dipresentasikan di dalam mata kuliah hukum dagang dan kontrak komersial internasional ini ditulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati oleh para pihak. Maka dari itu, kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam isi video pembelajaran ini. Untuk kritik serta saran kami terima. Atas perhatian dan kesempatannya, kami ucapkan terima kasih.